dari satu hal. Data bukan lagi sekedar kumpulan huruf dan angka, melainkan kekuatan penggerak yang membentuk masa depan bisnis. Narasio Data membangun dan mengembangkan ekosistem layanan Big Data Solution untuk mendukung percepatan transformasi digital melalui penggabungan teknologi Big Data, studi analitik, dan penelitian. Melalui layanan Big Data Management, kami membantu Anda mengelola dan mengatur data dengan volume besar agar lebih mudah diakses, aman, dan efisien. Ini mencakup arsitektur, standarisasi, penyimpanan, pengolahan, dan pengelolaan data agar bisa digunakan untuk mendukung keputusan bisnis. Selanjutnya, dengan dukungan analitik data, Anda akan dibantu menemukan pola, tren, dan membuat prediksi sehingga menemukan informasi penting untuk semakin memperkuat dan mempercepat pengambilan keputusan secara akurat. Buka peluang tak terbatas dengan menggabungkan data analitik dan pendekatan studi kuantitatif serta kualitatif. Narasio Data memungkinkan Anda untuk memberikan wawasan dan membuka peluang baru dengan layanan Research Analytics. Program Data Training membantu tim Anda untuk meningkatkan keterampilan data, mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di era digital. Pelatihan data di Narasio Data didesain secara komprehensif dan pendekatan praktikal menggunakan studi kasus nyata sesuai dengan kebutuhan dan keseharian pekerjaan Anda. Bekerja sama dengan banyak lembaga, asosiasi, dan bidang data di luar negeri, Narasio Data merupakan satu-satunya lembaga data di Indonesia yang menerbitkan sertifikasi internasional. Sebagai perusahaan akselerator data, Narasio Data mengambil peranan penting dalam transformasi data dan inovasi digital untuk industri dan sektor pemerintahan di Indonesia. Membantu transformasi digital lebih dari 50 perusahaan, institusi pemerintah dan pendidikan dari 14 sektor berbeda yang tersebar di Indonesia dan luar negeri. Temukan dan tingkatkan value dari data Anda bersama Narasio Data. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di webinar series kita yang pertama, Big Data Big Insight Series yang pertama, dengan judul ataupun dengan topik materi, akselerasi transformasi bisnis dengan proses mining. Seperti itu. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Octavian Yusuf Prasetya. Di sini saya selaku moderator dan MC ya, yang akan membawakan acara kita kali ini.
posisi saya di Narasi Data sebagai Lead of Training and Curriculum. Jadi nanti apabila dari teman-teman ataupun dari Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai materi, boleh nanti ada satu sesi Q&A, ataupun nanti kalau mau menyimpan pertanyaan, boleh ajukan dulu di kolom chat, nanti akan kita bacakan dan kita jawab bersama. Seperti itu. Kemudian sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, izinkan juga kami mengucapkan selamat berpuasa bagi teman-teman, bagi Bapak Ibu yang menjalankan, dan tentunya semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat gitu ya untuk kehidupan pribadi ataupun di dalam pekerjaannya. Kemudian sebelum kita lanjut, ada beberapa rules ataupun aturan yang ada dalam webinar kali ini gitu ya. Yang pertama, peserta wajib menggunakan username sesuai dengan nama yang Bapak Ibu isi di dalam registrasi form, dan mematikan mikrofon selama kegiatan pemaparan berlangsung. Nanti ketika sudah waktunya tanya jawab, nanti akan ada kita on-kan mic-nya, seperti itu. Kemudian tadi ketika ada pertanyaan, kalau takut lupa boleh disimpan dulu di kolom chat, nanti kita akan bahas satu persatu. Seperti itu. Kemudian sertifikat akan kita bagikan jika Bapak Ibu hadir sehingga akhir dan mengisi form kehadiran. Seperti itu. Kemudian untuk kami mohon Bapak Ibu mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah kita bagikan selama webinar. Seperti itu. Kemudian tidak berlama lagi, kita panggil gitu ya pemateri kita pada pagi hari ini. Beliau merupakan Bapak Guntur Prabawa Kusuma. Saat ini posisinya selaku dosen tetap di studi S1 Terapan Sistem Informasi Kota Cerdas, Fakultas Ilmu Terapan di Universitas Telkom. Dengan riwayat pendidikan, dengan sarjana Teknik Informatika Universitas Telkom, S2 Sistem Informasi Institut Teknologi Bandung, kemudian S3 Computer Science di University of Leeds, United Kingdom, dan banyak lagi sebenarnya pengalaman-pengalaman dari Pak Guntur ini yang bisa nanti Bapak Ibu tanyakan gitu ya, terlebih mengenai apa sih itu Smart City, kemudian apa itu proses mining sesuai dengan topik utama kita. Gitu. Mungkin dari Bapak Ibu penasaran, apa sih proses mining itu, karena sebelumnya kan mungkin yang lagi happening mungkin data mining, itu mungkin sudah lebih familiar. Nah, kita coba bawa ke tingkatan yang lebih lanjut, yaitu ke proses mining, dan bagaimana sih proses mining ini dapat berguna dan bermanfaat gitu ya di pekerjaan Bapak Ibu sehari-hari, ataupun bahkan secara nggak langsung udah ada nih proses mining tuh kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Mungkin Pak Guntur sudah bisa join gitu ya. Sudah Mas Okta, Oke, gimana kabarnya Pak Guntur? puji Tuhan baik Mas Okta, terima kasih. Nah, oke, mungkin itu ya Pak Guntur ya perkenalan dari saya. Mungkin waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Guntur untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Okta. Terima kasih juga kesempatannya ya untuk dari Narasio dan juga dari Akses Indonesia yang sudah memberikan kesempatannya untuk saya untuk berbagi tentang topik yang akan saya bawakan hari ini, yaitu tentang proses mining begitu ya. Dan rekan-rekan dari Narasio, Ibu Lita, Bu Suryani, terima kasih, dan rekan-rekan dan juga Bu Erike dari ASEK Indonesia, terima kasih Bu. Baik, saya izin memulai. Sebelumnya saya akan share materi saya dahulu. Ya, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Sudah Pak. terlihat ya. Baik, terima kasih. Ya, jadi pagi ini saya akan membawakan materi tentang proses mining yang dibungkus dengan judul akselerasi transformasi bisnis ya dengan proses mining. Nah, saat ini kita seringkali mendengar tentang transformasi digital gitu ya. Bagaimana kaitannya dengan bisnis gitu. Nah, saat ini yang namanya teknologi itu sudah bukan lagi apa namanya ya, sarana aksesoris semata gitu ya. Kalau dulu orang punya website buat keren-kerenan, tapi sekarang saat ini yang namanya website, yang namanya teknologi informasi, sistem informasi itu sudah
menjadi kebutuhan gitu. Bahkan ada satu jalur khusus namanya ilmu data atau data science gitu. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi ini untuk membantu organisasi kita, tidak hanya cuma bisnis ya, bisa saja organisasi pemerintahan, sekolah, perguruan tinggi, gitu ya. Bahkan mulai dari yang non-government, yang non-profit, sampai yang profit pun juga membutuhkan yang namanya teknologi, begitu. Nah, sebagai pengantar, izinkan saya memperkenalkan diri. Tadi sama Mas Okta sudah sedikit disampaikan. Jadi, ini adalah tampilan saya dulu waktu masih kuliah. Kebetulan kami mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi di Inggris di University of Leeds. Dan kami berkesempatan bersama-sama dengan istri. Jadi, ini di foto yang bawah ini ada dua muka Asia gitu ya di dekat papan tulis ini. Nah, ini saya dan yang di depan saya itu istri saya. Kami bertemu dengan peneliti-peneliti hebat gitu ya di Eropa untuk membahas tentang proses mining ini gitu. Nah, apa yang kami dapatkan di sana akan kami share ke Bapak Ibu semua, termasuk kami juga sudah meminta izin ke beberapa partner kami gitu ya untuk menyampaikan hasil-hasil penelitiannya kepada Bapak Ibu semua, dan semoga ini bisa jadi contoh atau bisa apa namanya membangkitkan rasa penasaran gitu ya, sehingga nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut begitu. Ya, nah untuk memulainya saya ingin kalau boleh eh, dibantu ya Bapak Ibu teman-teman semua, mungkin boleh cerita gitu ya, apa pengalaman terburuk ya yang Bapak Ibu pernah alami pada saat Bapak Ibu sebagai pelanggan gitu. Ya, kan biasanya kita eh, jadi pelanggan itu kan yang paling sering adalah apa misalnya sekarang lagi musim hujan, malas keluar gitu ya, kita beli makanan pakai GoFood, pakai GrabFood gitu. Nah, kemudian apa namanya kita juga lebih senang pakai Gojek gitu ya, pakai ride sharing, atau mungkin sekedar kita belanja di toko, terus tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Nah, itu mungkin boleh di-sharing atau mungkin di kolom chat misalnya Bapak Ibu cerita gitu ya. Saya pernah pengalaman terburuk yang pernah terjadi sama saya misalnya apa gitu. Nah, ini saya sudah melihat ada yang muncul di pengalaman buruk dilayani chatbot. Iya, betul. Ya, chatbot itu ya namanya juga bot ya. Pak Ahmad Barlian ya, menarik, Pak. Namanya juga bot ya. Kalau belakangnya bot itu pasti robot gitu ya. Jadi bukan manusia ya. Jadi itu sistem yang menyerupai manusia sehingga informasinya atau knowledge-nya itu tidak sekaya manusia begitu ya. Bahkan nggak luwes gitu ya. Kemudian Pak Abdurrahman, bukan pengalaman saya, tapi kalau data pelanggan bocor itu buruk sekali. Nah, iya Pak, ini aduh saya juga ikut sedih dan prihatin ya Pak tentang data bocor ini gitu. Tapi setelah saya coba investigasi ternyata ya macam-macam ininya Pak penyebabnya gitu ya. Tapi nanti kita bisa melihat bahwa eh, apa yang bisa proses mining lakukan untuk bisa mencegah atau mungkin eh, iya, mencegah ya lebih baik ya, mencegah bagaimana data itu bisa bocor gitu ya. Terutama dalam konteks pemeliharaan, kemudian dalam konteks hal-hal apa namanya pencegahan-pencegahan yang seharusnya bisa kita lakukan secara rutin begitu ya. Itu. Nah, kalau saya pribadi pengalaman buruk yang pernah saya alami dan ini benar-benar mimpi buruk gitu ya. Udahlah bukan di negara sendiri gitu ya. Yaitu yang saya pernah alami adalah tiketnya di cancel, penerbangannya di cancel Bapak Ibu. Nah, kalau yang namanya penerbangan di cancel apalagi connecting itu menyakitkan sekali gitu ya. Karena kita harus mencari jadwal yang bisa sesuai dengan maskapai yang berikutnya gitu. Nah, sehingga yang terjadi adalah chaos pastinya. Jadi di airport itu yang tadinya kita punya suasana yang seneng, happy, mau liburan sama keluarga, terus tiba-tiba di layar besar itu ada tulisan cancel gede banget, kuning kedip-kedip lagi gitu kan. Nah itu apa namanya langsung hati saya apa namanya ya patah hati gitu ya.
Nah, yang terjadi berikutnya adalah tentu kami menghubungi layanan customer service begitu. Sampai di customer service pun juga kita tidak mendapatkan jawaban yang sesuai dengan harapan begitu ya. Bahkan kami seolah-olah dilempar-lempar begitu kan, disuruh menunggu tanpa ada kepastian. Kemudian pada saat kami memproses pun juga ternyata dari si petugas itu tidak punya apa namanya wewenang yang cukup ya untuk memutuskan, sehingga harus menunggu datangnya pejabat yang lebih senior dan seterusnya. Suasananya chaos, antriannya banyak, apalagi ditambah ada keluarga yang mungkin apa ya, lebih memilih marah-marah daripada apa namanya, daripada menerima kenyataan begitu. Nah, ini sungguh suasananya sangat tidak menyenangkan, dan ya semoga tidak terjadi itu ya di kita dan tidak terjadi di masa depan. Nah, pada saat kami mengalami itu sebenarnya yang kami soroti adalah prosesnya gitu. Ini kalau prosesnya dia sudah sangat baik, sudah terdefinisi, sudah terprediksi akan ada cancel dan seterusnya, mungkin mereka bisa mempersiapkan dengan lebih baik begitu ya. Mempersiapkan segala sesuatunya mulai dari ketersediaan tiket berikutnya, termasuk tiket yang connecting, atau mungkin menyediakan tempat duduk atau tempat istirahat yang nyaman dan seterusnya. Nah, ini sebetulnya sangat bisa diantisipasi begitu. Nah, kemudian saya ingin melihat apa sih proses itu gitu ya. Nah, proses ini kalau menurut Pak Weske ini ya, di sebuah penelitian beliau, eh, apa namanya, proses ini apa namanya, disebut sebagai metode ya, metode dari aktivitas yang terstruktur ya dan saling terkait satu sama lain, kemudian mengikuti urutan-urutan yang spesifik gitu ya untuk bisa menyampaikan layanan atau produk begitu. Nah, di sini saya ambil contoh yang sederhana, pesan pizza ya, Bapak Ibu. Jadi pada saat kita pesan pizza, kita order, di sini masih pakai telepon gitu ya. Kalau sekarang mungkin sudah pakai apps gitu ya. Nah, eh, apa namanya, pesanan masuk, kemudian oleh ya sebut saja restoran pizzanya gitu ya. Restoran pizzanya menerima order itu, kemudian dimasak begitu. Nah, masak pun ada prosesnya ya, mulai dari apa namanya, membentuk adonannya, terus adonannya dibikin apa, bulat, gepeng, diputer-puter gitu ya. Kalau kita lihat di film-film itu. Nah, terus dimasukkan ke dalam tungku, kemudian kita masak ya, ditunggu sampai matang. Setelah matang, pizzanya di packing, setelah di packing, dikirim. Nah, setelah dikirim, baru paymentnya diberikan ya. Ini kebetulan COD Bapak Ibu. Ya, jadi bayarnya di tempat gitu. Nah, kemudian di salah satu tahapan ini masih ada kemungkinan pesanannya dibatalkan gitu ya. Contoh misalnya pada saat lagi masak gitu ya, mungkin bahannya habis ya, tokonya kehabisan bahan. Jadi terpaksa di cancel. Atau mungkin memang dari konsumennya gitu ya. Sudah pesen, merasa salah pesen gitu ya. Harusnya pesen yang ini tapi malah kepencet yang itu misalnya, sehingga harus cancel gitu. Nah, ini salah satu contoh sederhana bagaimana proses itu disusun ya, dengan contoh kasus pemesanan pizza begitu. Nah, di sini eh, organisasi biasanya sudah memiliki yang namanya proses bisnis gitu. Nah, biasanya organisasi itu dalam menyusun proses bisnis itu bentuknya seperti yang di sebelah kiri ini, Bapak Ibu. Ya, didesain itu eh, secara apa namanya, lurus gitu ya. Setelah tahap A, tahap B, habis tahap B, tahap C, setelah C itu D dan seterusnya gitu ya. Sehingga bentuknya itu seperti tusuk sate seperti ini ya. Jadi lurus saja gitu. Nah, kemudian pada saat proses ini dijalankan gitu ya, perusahaan ini melihat ada yang mulai terdeviasi, Bapak Ibu. Ada yang, oh ternyata sebelum ke sana itu saya harus ke sini dulu, gitu. Saya harus approval dengan pihak itu dulu, itu baru nanti bisa dilanjutkan. Bahkan pada saat minta approval pun itu kadang dibalikin lagi ke kita, gitu kan? Tolong ini diperbaiki dulu dong. Ada bagian yang masih kurang lengkap misalnya, atau yang masih salah misalnya.
Akhirnya ya kembali lagi ke kita perbaiki, kemudian kita kirim lagi ke pihak yang bersangkutan. Itu pun kalau langsung diterima ya, kadang masih ada yang kurang lagi gitu ya. Pak, Mas, ini masih kurang sedikit lagi. Akhirnya kembali lagi ke kita. Nah, di organisasi seringkali seperti itu. Ya, dari yang sudah didesainnya lurus-lurus gitu ya, ternyata pada saat dilaksanakan ya ada aja gitu ya cabang-cabangnya gitu. Nah, kemudian di lapangan itu sebenarnya yang terjadi itu yang gambar yang nomor 3 dari sebelah kiri ini Bapak Ibu. Sebenarnya ruwet sekali gitu. Mungkin yang dilihat oleh perusahaan hanya cabang-cabang kecil-kecil gitu ya. Tapi di lapangan itu bisa saja lebih rumit lagi gitu. Misalnya, pada saat kita mengirim dokumen, kita minta bantuan kurir misalnya. Kurir ini pun dia harus keliling-keliling dulu ke beberapa tempat, kemudian kurir ini harus menghadapi dramanya sendiri gitu ya. Entah mungkin jatuh dari sepeda atau bannya bocor atau mungkin si kurirnya apa namanya kehabisan bensin sehingga dia harus eh, berusaha nyari tumpangan dan segala macam ya. Atau mungkin dalam proses yang pizza tadi gitu ya, yang kehabisan bahan, akhirnya dia harus belanja dulu. Pada saat belanja ternyata tengah malam nggak ada toko yang buka dan seterusnya. Nah, jadi actually secara nyata sebuah proses itu bisa berjalan bisa berjalan ternyata lebih rumit dari yang kita bayangkan begitu. Nah, makanya kalau digambarkan tuh sangat ruwet seperti ini ya, bahkan banyak pihak yang terlibat gitu. Nah, ini yang baru terjadi dalam satu organisasi gitu. Kemudian bagaimana kalau kita sudah masuk dalam konteks supply chain? Artinya misalnya kita punya pabrik baju gitu ya. Kita membutuhkan bahan dari pihak lain. Kita membutuhkan pihak lain untuk menjadi pengangkut ya. Kita minta bantuan orang lain untuk mengirimkan hasil produksi kita gitu. Belum lagi nanti ada organisasi yang membantu kita untuk promosi, untuk recruiting SDM, untuk audit keuangan dan seterusnya. Nah, masing-masing organisasi itu punya prosesnya masing-masing gitu. Dan di konteks supply chain, nah ini ya, satu lingkaran itu adalah satu organisasi. Jadi mereka bisa saling terkait satu sama lain dan masing-masing punya kerumitannya sendiri-sendiri begitu. Nah, ini saya ingin membawa ke bagaimana proses itu bisa sangat kompleks, Bapak Ibu. Nah, kemudian saya akan melihat dari sisi organisasi gitu ya. Organisasi sekarang ini mengalami dua hal ya secara umum ya. Dari lingkungan bisnisnya ya, atau lingkungan operasionalnya begitu. Nah, saya sebutkan di sini sebagai business environmental factor gitu ya. Yang sebelah kiri. Jadi ada yang namanya globalisasi, ada permintaan konsumen, ada aturan pemerintah gitu ya yang tiba-tiba harus motong anggaran 50% gitu ya. Kemudian kondisi pasar, kompetisi dan lain-lain. Nah, kita di bagian tengah ini sebagai organisasi, kita melihat kondisi di luar sana itu sebagai apa? Apakah sebagai tekanan, pressure, atau sebagai opportunity, kesempatan begitu. Nah, ini eh, untuk menerima itu tentu saja kita harus punya strategi. Ya, kita harus bisa punya jejaring yang baik ya, partner collaboration, kemudian real time response, agility, ya, meningkatkan produktivitas dan seterusnya supaya kita bisa menerima apa yang terjadi di lingkungan eksternal ini sehingga kita bisa tetap survive gitu. Nah, untuk membantu dalam membuat keputusan, organisasi butuh yang namanya decision and support yang di sebelah kanan ini Bapak Ibu. Ya, tentu saja kalau kita punya data harus kita analisis dulu. Kemudian dari hasil analisis ini bisa kita gunakan untuk memprediksi dan akhirnya bisa membantu kita dalam membuat keputusan. Nah, untuk punya sistem yang bisa sangat baik seperti ini, tentu saja kita butuh data yang terintegrasi, ya, kemudian sudah dikelola menggunakan komputer, kemudian memang bisa kita olah untuk bisa membantu kita dalam membuat keputusan. Nah, ada teknologi namanya business intelligence yang mungkin nanti di sesi yang lain ya kita bisa bicara lebih dalam lagi tentang apa itu business intelligence gitu. Nah, tapi di sini saya akan menunjukkan bahwa kita sebagai organisasi itu bisa
apa namanya ya, menerima kondisi eksternal organisasi kita bisa tangkap itu sebagai tekanan atau sebagai peluang, ya, dan untuk merespon itu kita butuh decision support yang berbasis data. Nah, eh, dari studi kasus yang tadi saya sudah pernah sampaikan ya, yang saya apa namanya tiket penerbangannya di cancel, kemudian saya melihat bahwa ini kalau prosesnya memang ditangani dengan baik, ya tentu saja eh, kegiatan bisnis akan berjalan dengan sangat baik begitu. Nah, disinilah saya apa namanya jatuh cinta gitu ya dengan yang namanya proses gitu, karena eh, proses itu apa namanya kalau proses itu bisa dilakukan dengan baik, ya semoga hasilnya juga akan baik gitu. Nah, di sini juga bisa eh, apa namanya bisa kita gunakan sebagai sarana untuk mengubah input yang buruk menjadi output yang baik begitu. Kebetulan karena saya ada di pendidikan, eh, kami punya filosofi bahwa ya siapapun mahasiswa yang mendaftar, kalau memang prosesnya baik, dia akan tetap bisa lulus dengan status unggul begitu. Karena prosesnya yang baik gitu. Nah, ini sangat terinspirasi dengan Profesor Yohanes Surya ya. Bahkan Profesor Yohanes Surya pun pernah memberikan challenge ya, berikan saya anak yang paling bodoh di Indonesia katanya gitu. Sekolahkan di tempat saya, dan ternyata betul ya, proses yang dilakukan oleh Profesor Yohanes Surya itu sangat-sangat baik sehingga yang apa namanya yang dicap bodoh itu ya, itu ternyata bisa menjadi juara-juara Olimpiade Matematik, Olimpiade Biologi, Olimpiade Fisika, dan levelnya Olimpiade itu, Bapak Ibu ya, bukan level kelurahan atau kabupaten kota gitu ya. Nah, saya melihat bahwa proses itu adalah sesuatu yang sangat bisa kita lakukan karena itu adalah hal yang bisa kita kendalikan begitu. Nah, jadi that's the beauty of process. Makanya saya mulai mendalami sebenarnya proses itu apa begitu ya. Nah, bersyukur di sini apa namanya kita punya apa namanya sarana begitu ya yang namanya proses mining. Nah, tapi sebelum ke sana saya akan coba melihat gitu ya, bagaimana kita bisa mendapatkan insight gitu ya atau informasi yang mencerahkan gitu ya dari sebuah proses. Kita mulai dari yang kanan bawah dulu gitu ya. Untuk mempelajari sebuah proses, untuk bisa mengenali proses ini efisien atau tidak gitu ya, kita bisa lakukan dengan cara yang cepat gitu ya, tapi informasinya terbatas gitu. Yang pertama adalah kanan bawah ya, kita mulai dengan melihat dokumentasi prosesnya ya. Begitu kita masuk ke satu organisasi ya, kita diterima sebagai karyawan baru misalnya gitu ya. Nah, supaya kita bisa langsung ngeblend dengan organisasi, cepat mempelajari prosesnya, yang kita lihat adalah dokumentasinya gitu. Kita lihat oh proses modelnya seperti ini, ada panduannya gitu. Cepat bisa kita pelajari, tapi insight-nya kurang gitu. Kenapa? Karena yang kita pelajari ya hanya untuk satu posisi itu saja. Ya, misalnya posisi marketing, ya sudah, yang kita bisa pelajari hanya marketingnya saja gitu. Kita tidak bisa melihat bagian produksi, kita tidak bisa melihat bagian keuangan, ya, sehingga di organisasi ini sering muncul, ya ini katanya masalah klasik ya, antara bagian produksi sama bagian marketing itu sering berantem katanya gitu. Kitanya sudah sebagai marketing kita dikasih target gitu ya untuk mengejar angka penjualan yang tinggi. Begitu kita dapat klien banyak, bagian produksinya tidak bisa memenuhi gitu. Nah, itu sering kali terjadi ya, ya karena tadi insight-nya atau pengetahuan kita terhadap proses itu masih silo, hanya satu fungsi itu saja atau bahkan proses model ini yang membuat adalah individu misalnya gitu ya. Nah, knowledge-nya ada di individu itu gitu. Nah, kemudian kita bergeser ke kiri ya. Kalau tadi itu cara yang cepat, nah cara yang lambatnya seperti apa ya? Kalau misalnya mempelajari proses dengan cara yang lambat, ya kita lakukan dengan cara investigasi manual. Ya, kita bisa lakukan interview, kita bisa melakukan pendampingan gitu ya, atau bahkan pakai mystery shopping ya. Kita kirim orang kita sendiri gitu ya untuk pura-pura jadi konsumen gitu. Nah,
Di sini masih dikatakan lambat. Kenapa? Karena butuh waktu. Interview itu butuh waktu, harus janjian dulu gitu ya. Harus menghabiskan waktu sekian hari, sekian minggu untuk bisa mendapatkan insight ya, pencerahan dari proses itu. Tapi tetap di sini masih kurang insight-nya. Kenapa? Lagi-lagi masih hanya satu fungsi saja atau hanya satu bagian kecil. Nah, kemudian dengan adanya teknologi kita bisa naik ke atas gitu ya. Kita bisa mempelajari proses dengan insight yang lebih baik gitu. Yang pertama, meskipun masih lambat gitu ya, kita kalau di organisasi kan selalu diukur dengan yang namanya KPI, ya, Key Performance Indicator. KPI ini selalu dimonitor, begitu ya. Monitoringnya pun juga nggak bisa tiap hari, gitu ya. Ada sih organisasi yang cukup canggih, gitu ya, bisa memonitor KPI sampai per jam bahkan, gitu ya, atau bahkan per hari. Nah, tapi secara umum, secara organisasi, secara global, itu mungkin diukurnya nggak bisa sebulan sekali, mungkin harus 3 bulan sekali, per triwulan, atau mungkin per semester, begitu ya. Dan untuk bisa apa namanya, melaporkan kinerja kita, tentu kita harus melakukan analisis data dulu gitu ya. Mana ini yang mau kita laporkan gitu. Apakah mau kita laporkan semuanya capaiannya atau mau ada yang ditabung dulu untuk apa penilaian berikutnya gitu ya. Nah, jadi masih eh, terbilang lambat gitu. Nah, yang terbaru di sini adalah kita bisa menggunakan proses mining ya, di mana data dari seluruh organisasi itu bisa kita ambil secara sekaligus ya, secara simultan. Kemudian kita terapkan dengan beberapa metode yang ada di proses mining, kita bisa dengan cepat mendapatkan insight-insight tadi ya. Karena ya tadi sumbernya adalah data yang berasal dari sistem informasi dari organisasi tersebut gitu. Nah, kalau saya mau menempatkan proses mining gitu ya, Bapak Ibu sudah kenal yang namanya data mining ya, sudah sering dengar data mining. Kemudian di organisasi itu untuk bisa meningkatkan produktivitas, bisa meningkatkan efisiensi, ada yang namanya ilmu bisnis proses manajemen. Nah, proses mining itu menggabungkan atau melibatkan dua bidang ini ya. Nah, ini gambar amuba ini, ini bukan gambar amuba ya Bapak Ibu. Ini adalah gambar bagaimana ingin menunjukkan posisi dari proses mining. Nah, yang sebelah kanan atas itu adalah data science, data mining tadi ya. Di dalam data science kita belajar statistik, kemudian ada data mining di situ, ada machine learning, ya, kemudian ada isu tentang apa perlindungan data, gitu ya. Kemudian ada social science juga di sana, bisnis model dan seterusnya. Kemudian kita lihat ekstrim yang sebelah kiri di ilmu proses, gitu ya. Kita belajar yang namanya optimization, ya, apa namanya, business process management, ya, ada business improvement, workflow management, bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja, profesionalisme, gitu. Nah, proses mining itu menggabungkan dua hal ini, ya, dan ini diusulkan oleh eh, Profesor Will van der Aalst, ya, ini beliau yang mengusulkan topik proses mining ini apa namanya, eh, tokoh ya yang melahirkan istilah proses mining ini gitu. Beliau adalah seorang peneliti dari Belanda tapi sekarang sudah pindah ke Jerman ya, di Aachen. Oke, nah kalau saya contohkan ya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memanfaatkan yang namanya proses mining ini. Nah, ini ada sebuah jalan setapak di taman begitu ya, yang sering dilewatin orang. Nah, kalau misalnya kita lihat jalan yang apa namanya dilapisi ya, yang dilapisi dengan semen, yang ada pengerasan seperti itu adalah proses yang memang sudah didesain ya, yang memang kita inginkan seperti itu. Jadi kalau orang jalan ke taman ini ya harus lewat jalan setapak ini gitu. Nah, tapi kenyataannya di dalam organisasi itu ada aja ya orang yang melakukan prosesnya tidak sesuai dengan yang sudah didefinisikan ya, namanya proses deviation. Nah, deviasi ini bisa saja deviasi positif, bisa aja deviasi negatif gitu ya. Kalau di sini kan deviasinya seolah-olah dia potong kompas ya, dia motong apa?
belokan ini supaya bisa lebih cepat begitu. Nah, yang sebelah kanan bawah ini lebih parah ya, sudah dibikinin taman bagus-bagus, malah akhirnya dipotong begitu ya. Dan banyak lagi yang lewat di situ sampai akhirnya rumputnya pada botak gitu ya. Nah, ini yang apa namanya juga sering kali terjadi di organisasi kita. Banyak orang yang potong kompas, menggunakan power, menyalahgunakan wewenang supaya bisa mencapai tujuannya dan seterusnya. Nah, ini tidak ingin terjadi. Nah, Pak, eh, apa saja yang bisa kita lakukan di proses mining? Sebelumnya, kalau di data mining, kita tahu yang namanya descriptive analytic, ya. Ini bisa menjawab apa sih yang sedang terjadi. Kemudian ada diagnostiknya, kenapa ini bisa terjadi. Ya, kemudian kita bisa melakukan prediksi, ya, apa yang akan terjadi berikutnya. Ya, kemudian sampai akhirnya di preskriptif, ya, apa yang bisa saya lakukan untuk mencegah itu terjadi, misalnya begitu. Nah, ini ranah yang ada di dalam data mining. Nah, bagaimana di proses mining? Proses mining itu bisa melihat dari sisi waktu, Bapak Ibu. Ya, jadi kapan ini terjadi? Ya, kemudian siapa yang melakukannya? Dan sampai akhirnya kita sampai pada pertanyaan bagaimana ini bisa terjadi, gitu. Nah, jadi di sini ada satu parameter baru namanya waktu, urutan waktu yang dilibatkan dalam analisis, gitu ya. Nah, apa sih yang dipakai di proses mining? Ya, nomor satu, dia menggunakan data realistis. Artinya data yang masuk ke dalam sistem kita itu adalah data aktual proses, ya. Yang mana ya tidak bisa tidak bisa ditipu-tipu begitu ya. Kalau memang terjadinya jam 10 pagi ya jam 10 pagi datanya masuk, gitu ya. Seperti itu. Kemudian level analisisnya pun juga bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kita mau sedetail mungkin atau cukup abstraksinya saja, gitu. Kemudian di bagian ketiga kita juga bisa menganalisis social network, ya. Jadi kita bisa melihat siapa yang paling sibuk bekerja, ya. Atau misalnya dalam satu tim ini kita bisa melihat bahwa oh ini gabut nih, gitu ya, makan gaji buta, ya. Atau mungkin dia melakukan proses atau aktivitas yang sebenarnya tidak produktif, gitu, yang kadangkala tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Kalau kita tanya orangnya, ya pasti akan selalu sibuk, gitu ya. Oh ya, saya sibuk kok, saya tiap hari masuk kerja dan seterusnya. Tapi apakah betul aktivitasnya mendorong produktivitas, gitu? Apakah betul aktivitasnya mendorong capaian organisasi? Belum tentu, gitu ya. Nah, di proses mining bisa. Kemudian kita bisa melakukan mengidentifikasi performance atau kinerja yang mungkin tidak kita ketahui sebelumnya. Ya, mungkin kita sebagai karyawan, sebagai pemilik bisnis, taunya oh KPI tercapai gitu ya, target-target tercapai, tapi sebenarnya di balik itu ada darah dan air mata yang kita tidak tahu gitu ya. Nah, ini yang mungkin lepas atau luput dari pandangan kita gitu. Nah, di proses mining itu kita bisa melihat sampai ke level itu. Dan yang paling penting lagi adalah ini end-to-end proses. Artinya pada saat proses itu dimulai pertama kali sampai proses ini diakhiri, kita bisa melihat secara keseluruhan. Bahkan kita bisa melihat bahwa ada proses yang belum selesai misalnya. Ya, kalau di jualan di bisnis kan untuk penjualan itu mulai dari eh, pendekatan gitu ya, dipersuasi gitu ya, didekati sampai akhirnya nanti bisa closing gitu ya. Nah, itu kalau di proses jualan gitu ya, jual mobil, didekatin, dirayu, bahkan kalau perlu test drive dulu gitu ya, sampai nanti dibantu pengajuan kredit dan seterusnya, sampai akhirnya benar-benar terjadi transaksi pembelian mobil. Nah, ini adalah satu end-to-end proses untuk satu fungsi penjualan mobil misalnya gitu ya. Nah, dari sini kita bisa dengan proses mining kita bisa melihat gitu ya, tahapan mana sih yang seringkali belum selesai gitu ya, yang seringkali batal itu di mana? Apakah pada saat pengajuan kreditnya mungkin akan seringkali nggak jadi gitu ya, mencegah orang untuk bisa beli mobil misalnya gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat dengan proses mining. Nah, bagaimana proses mining ini dimulai, Bapak Ibu? Nah, jadi kita punya data yang namanya event log. Ya, kalau kita lihat gambar yang paling atas,
Yang sebelah kiri, lingkaran yang pertama sebelah kiri, ada process in operation. Nah, pada saat organisasi kita menjalankan kegiatan bisnisnya, itu banyak data yang direkam gitu ya ke dalam sistem. Kemudian dari data itu kita buat menjadi log data. Ya. Setelah log data kita susun, kita terapkan metode-metode teknik-teknik di proses mining, kemudian baru bisa kita buatkan yang namanya proses modelnya gitu. Nah, di proses model inilah nanti baru kita kembangkan ke analisis-analisis yang berikutnya. Nah, saya akan meng-highlight tentang log data ini. Nah, log data ini di proses mining namanya adalah event log. Dia didapatkan dari sistem informasi, dari orang, ya, dari organisasi, bahkan dari mesin. Ya. Contohnya ya mesin fotokopi mungkin, atau eh, sesederhana melihat kilometer di mobil, ya itu bisa kita catat ya, itu kan data juga gitu. Tanggal sekian sudah sekian ratus kilometer. Ya, conformance checking itu apa? Conformance checking itu kita bisa melihat apakah proses ini sudah berjalan sesuai dengan yang kita desain. Ya, tadi misalnya kalau kalau bikin SIM, ya mulai dari datang, daftar gitu ya. Terus habis itu melakukan pendaftaran, kemudian ada ujian, kalau dinyatakan lulus dia foto dan akhirnya dia pulang misalnya begitu. Nah, apakah sudah sesuai dengan yang didesain gitu? Itu di conformance checking. Kemudian yang kedua adalah proses discovery. Ya, proses discovery ini kita membuat model, kita ingin memvisualkan aktivitas ya. Jadi pada saat di perbankan misalnya, ada proses pengajuan kredit rumah gitu ya. Nah, pada saat nasabah datang, dia mengajukan permohonan kredit, kemudian dari permohonan kredit itu berpindah-pindah ke beberapa tangan ya, mulai dari pengajuan, kemudian nanti dianalisis, untuk kemudian nanti diapakan gitu ya, sampai akhirnya muncul keputusan apakah diterima atau ditolak misalnya. Nah, aktivitas untuk kita melakukan proses permohonan pengajuan kredit itu bisa kita modelkan gitu. Yang kita modelkan yang terlibat apa saja, bisa saja kita libatkan fungsi, bisa saja kita libatkan orang, ya. Jadi permohonan ini mencelok-menceloknya kemana aja nih, gitu ya. Oh, ke situ dalam waktu 1 hari, terus habis itu pindah lagi ke sini dalam waktu 2 hari, terus pindah lagi ke sana, kok 1 minggu, kenapa gitu? Oh, mungkin karena pegawainya sedang cuti dan seterusnya. Nah, itu bisa kita modelkan dengan pendekatan proses discovery. Dan yang terakhir, kemampuan proses mining adalah kita enhance, yaitu proses modelnya bisa kita tingkatkan kualitasnya. Ya, nanti kita bisa menganalisis apakah ada proses-proses yang tadi ya, yang tidak produktif. Kalau tidak produktif ya sudah kita buang saja gitu ya. Atau mungkin ada proses yang terlalu berat bebannya sehingga harus dibuatkan proses baru misalnya. Nah, itu muncul di model enhancement ya. Nah, ini adalah sebuah gambaran bagaimana kita bisa melihat proses mining diterapkan di rumah sakit. Ya, ini kita bisa langsung lihat ke kanan. Ya, kalau di rumah sakit itu datanya dapat dari mana sih? Ya, ya dari macam-macam ya, mulai dari dokternya, mulai dari susternya, mulai dari data pasien itu sendiri, termasuk aktivitas penanganan pasien ya. Nah, semua itu direkam dalam HIS ya, Health Information System yang di sebelah kanan atas ini. Ya, jadi ada database, kemudian yang berisi data-data tersebut. Nah, data-data ini kemudian kita buat apa namanya event lognya. Ya, kita ke kanan bawah ada event log yang berwarna hijau. Ya, kemudian kita lakukan discovery, conformance, enhancement sampai akhirnya kita punya proses model. Nah, jadi senjata utamanya adalah event log ini Bapak Ibu. Isinya apa aja? Ya, ada case ID, ada activity, kemudian ada timestamp-nya, kemudian ada atribut-atribut yang lain itu bisa kita manfaatkan ya. Nah, jadi dari data ini kemudian kita lakukan proses discovery. Ini contoh sederhananya ya. Jadi ada pasien nomor 1 diperiksa jantung ya pada waktu 1. Kemudian pasien yang sama dia diperiksa paru-paru ya.
kemudian di eh, waktu kedua, kemudian setelah itu dia diambil darah gitu ya, di waktu ketiga. Nah ini masing-masing aktivitas ini bisa kita rekam ya, kemudian kita modelkan, kita urutkan gitu ya, sehingga menjadi proses model. Nah, untuk membuat proses model pun kita punya yang namanya algoritma ya. Yang paling sederhana adalah alpha miner, kemudian ada heuristic miner, fuzzy miner, dan seterusnya. Nah, ini bisa dilakukan eh, apa namanya, menggunakan tools ya, proses mining yang sudah tersedia di sana, mulai dari yang gratis sampai yang berbayar ada gitu ya. Nah, dari situ nanti kita bisa melihat bagaimana proses itu terjadi ya. Nah, ini contoh proses model yang sangat rumit ya. Kita sebutnya sebagai spaghetti model gitu ya. Nah, jadi eh, seperti itu. Kemudian yang kita harapkan kan yang seperti ini ya, proses modelnya yang mudah dipahami ya. Jadi di tools proses mining ini kita juga bisa melihat abstraksinya, level abstraksinya mau sedalam apa begitu. Mungkin kalau abstraksi yang paling tinggi ada di sebelah kiri ya. Kemudian begitu kita zoom sedikit ya, mulai muncul aktivitas-aktivitas tambahan ya, yang tadi deviasi-deviasi tadi harus belok-belok dulu ke sana kemari begitu. Nah, ini bagaimana tools proses mining bisa kita gunakan untuk menganalisis hal tersebut. Oke, mungkin sampai sini dulu materinya, Bapak Ibu. Ya, semoga mendapatkan insight-nya. Nah, selebihnya mungkin kita bisa bahas lebih dalam lagi di sesi tanya jawab gitu ya, Mas Okta. Iya, Pak. Boleh mungkin dari Baik. Bapak Ibu apakah ada pertanyaan gitu ya eh, terkait apa sih itu proses mining dan gimana cara mulainya? Mungkin kan kalau tadi dari apa namanya dari Pak Guntur menyampaikan yang sederhananya dulu lewat event log gitu Pak ya. Dari Betul. event log coba kita track gitu ya kira-kira satu ke satu itu apakah ada kendala tapi gimana prosesnya bagaimana baru nanti dibawa ke analisa lebih lanjut gitu. Mungkin untuk pertanyaan terkait materi terlebih dahulu apakah dari teman-teman dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Untuk materi dan rekaman nanti akan kita informasikan di grup WA itu ya Pak ya, di community-nya. Kemudian untuk form kehadiran nanti kita akan bagikan setelah sesi Q&A ini. Jadi jangan terburu-buru dulu, nanti kita boleh apa namanya diskusi dulu ya terkait materinya dari proses mining ini seperti apa, manfaatnya seperti apa, gitu. Mungkin kalau dari teman-teman belum ada dari Bapak Ibu belum ada pertanyaan, mungkin ini Pak, saya penasaran sama proses mining ini Pak ya. Eee, Bagaimana sih kriteria ketika, oh proses mining ini sudah berjalan dengan baik, gitu. Katakanlah ada sebuah organisasi gitu ya, katakanlah perusahaan manufaktur gitu semisal, ataupun nanti kalau dari sisi pemerintahan seperti apa untuk melihat bahwa proses mining yang sudah dilakukan itu sudah berjalan dengan baik, gitu. Oke, indikatornya ya Mas ya, Mhm, bagaimana proses mining ini sudah dilakukan dengan baik gitu ya. Nah, karena proses mining ini dia posisinya adalah sebagai alat bantu sebenarnya Mas. Jadi eh, organisasi boleh punya data ya, boleh punya data, isinya data aktivitas ya, aktivitas macam-macam ya. Tadi contohnya ada mesin ya, pada saat manufaktur itu kan menjalankan mesin. Dari mesin-mesin itu bisa kita lihat datanya ya, misalnya oh dinyalakan jam 2 pagi misalnya untuk shift yang tengah malam gitu ya, kemudian diistirahatkan jam berapa, kemudian dinyalakan lagi jam berapa, kemudian mesin pun juga ada tahapan maintenance ya, jadi harus di-maintain, yang melakukan maintenance-nya siapa dan seterusnya. Nah, pada saat maintenance ini dilakukan, tentu saja proses produksi harus berhenti, gitu ya. Nah, berhentinya itu berapa lama, gitu ya. Kalau di manufaktur, mesin berhenti 1 jam aja mungkin kerugiannya bisa sampai ratusan juta, gitu. mhm, Nah, eh, proses mining ini akan membantu eh, di mana data-data yang tadi sudah kita kumpulkan, proses mining itu bisa membantu melihat apakah ada pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya bisa dibuat lebih efisien, gitu ya. Jadi misalnya untuk melakukan maintenance mesin, ya itu sebenarnya kalau mungkin selama ini butuh waktu 1 hari gitu ya untuk melakukan maintenance. Nah, tapi
dengan proses mining nanti kita bisa melihat ya bahwa oh ternyata maintenance itu sebenarnya bisa diselesaikan dalam waktu 2 jam saja sebenarnya itu. Nah itu nanti bisa terlihat di sana. Nah kalau misalnya organisasi sudah bisa memanfaatkan proses mining ini dengan baik, gitu ya, ya salah satu indikatornya adalah proses produksinya lancar gitu ya, keuntungan maksimal gitu ya, dengan waktu tunggu atau waktu yang terbuang itu semakin minimal begitu Mas. Jadi kira-kira ya kinerja organisasi akan jauh lebih baik begitu. Kira-kira begitu Mas Okta. Oke, terima kasih. Nah, ini Pak, ada beberapa pertanyaan dari kolom komentar ya, dari Pak Abdurrahman Adianto. Untuk UKM, saran untuk mulai proses mining bagaimana? Karena jumlah data relatif kecil dan juga dari segi resource untuk eksekusi proses miningnya seperti apa? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Abdurrahman. Kebetulan saya punya kesempatan untuk melakukan proses mining ini di level organisasi yang sangat sederhana, Pak. Gitu ya. Jadi eh, hanya ada 3 orang, gitu ya, menjalankan bisnis. Ya boleh dibilang UKM ya, gitu. Dan eh, mencatat datanya pun itu betul-betul masih manual, Pak. Ya, jadi ya memang kelemahannya em, karena masih manual ya, kita butuh data aktivitas kan. Siapa melakukan apa dan kapan gitu kan. Jadi pertanyaannya itu siapa melakukan apa dan kapan. Nah, eh, saya waktu itu menangkap data sekitar 3 bulan gitu ya di organisasi UKM ini dan ternyata muncul itu ya mulai dari CEO-nya ya boleh bilang CEO ya CEO kemudian ada yang bagian operasional kemudian ada yang bagian marketing gitu. Nah kami minta mereka untuk mencatat aktivitas mereka setiap hari gitu. Jadi eh, tidak harus apa namanya begitu dia presentasi terus dicatat ya jam sekian saya presentasi kemudian habis itu eh, dia melayani pelanggan gitu ya jam sekian saya melayani pelanggan enggak ya jadi masih agak apa namanya ya general ya jadi dia mencatatkannya setiap sore hari sebelum pulang kantor gitu ya jadi seharian itu dia ngapain aja sama jam-jamnya tuh meskipun tidak presisi tapi minimal kita tahu gitu ya, oh dia presentasi jam 9 pagi, kemudian dia ketemu klien jam 10, kemudian dia closing penjualan jam 1 siang misalnya gitu ya. Terus saya apa namanya koordinasi dengan tim jam 2 siang misalnya gitu. Nah, itu dicatat setiap sore hari sebelum pulang kantor gitu. Nah, itu dilakukan selama 3 bulan. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa ada aktivitas-aktivitas yang sebetulnya tidak produktif, Pak, gitu ya. Ya, jadi atau misalnya ada melihat aktivitas yang bisa kita percepat gitu ya. Nah, yang sering kali muncul adalah perjalanan dinas ya. Jadi kayak misalnya dari kantor ketemu klien di mana kalau di Bandung ya di BIP gitu ya. Kadang di kafe itu atau kadang di kantor dinas mana gitu. Nah, perjalanan ini makan waktu yang sangat banyak apalagi Bandung sering macet gitu ya. Apa kalau hujan apalagi udah hujan sore hari itu sudah pasti macet gitu. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa di pemodelan tadi itu bisa terlihat ya, perjalanan dinas itu apa namanya, menghasilkan warna panah yang sangat eh, hitam gitu ya. Jadi eh, panjang sekali waktu yang dihabiskan untuk perjalanan dinas gitu. Nah, kemudian apa yang dilakukan dari UKM ini? UKM ini akhirnya eh, punya apa namanya ya, punya policy bahwa oke kalau meeting sebisa mungkin online. Kalau bisa di closing hanya sekedar dengan WA call lah gitu. Video call gitu. Dan akhirnya produktivitasnya semakin meningkat gitu ya dan pesanannya mulai banyak gitu ya. Dan waktu untuk perjalanan dinasnya turun dan pegawainya happy Pak karena nggak ketemu macet gitu. Nah, ini salah satu contoh ya. Data itu bisa kita collect secara manual gitu dan dengan cara yang sangat sederhana sekalipun dan masih bisa kita lakukan yang namanya proses mining. Mungkin begitu Pak Abdurrahman Adianto. Oke, semoga menjawab ya Pak Abdurrahman dari pertanyaannya tadi.
Kemudian ini Bapak Ibu juga bisa selain menulis di kolom chat gitu ya, boleh juga langsung nge-raise hand aja. Nanti kita unmute gitu ya dari Bapak Ibu sehingga bisa langsung nanya nih ke Pak Guntur pertanyaannya gitu. Tapi Iya. sambil menunggu yang raise hand gitu ya, ini juga ada pertanyaan Pak dari Bu Wiwi. Mungkin ini pertanyaannya coba saya rangkum gitu ya. Apakah ada batasan dalam artian proses mining ini hanya untuk sektor-sektor tertentu gitu? Soalnya kan tadi kita bicara, oh semisal dari pelayanan ataupun customer gitu ya. Nah, kalau dari Bu Wiwi ini case-nya cukup unik sih Pak kalau boleh saya bilang. Karena di dunia pendidikan gitu, di dunia pendidikan dan pengajaran. Kira-kira apakah proses mining itu hanya eksklusif untuk beberapa sektor ataukah itu bisa dilakukan secara general? Seperti itu mungkin ringkasannya mungkin Pak ya. Ya, baik, terima kasih Mas. Ini sangat menarik ya. Eh, ya, kebetulan saya di dunia pendidikan dan memang kami pernah melakukan penelitian menggunakan proses mining untuk aktivitas pendidikan dan ternyata yang insight yang kami tangkap itu luar biasa banyak begitu ya. Nah, kami pernah melakukan itu di satu mata kuliah tertentu gitu ya. Sebut saja mata kuliah di teknik informatika yang paling jadi momok itu namanya algoritma dan pemrograman gitu ya. Nah, ini eh, di sini kami mengambil data dari LMS ya, Learning Management System. Jadi di situ tercatat semua ya, mulai dari aktivitas kuliah, kapan dia diberikan kuis ya, kalau di sekolah tuh namanya ulangan ya. Kapan diberikan kuis atau ulangan, kapan dia diujiankan gitu ya, kapan dia melakukan praktek, kapan dia melakukan evaluasi praktek dan seterusnya. Dan itu tercatat datanya. Kebetulan kami menggunakan teknologi LMS gitu ya. Bagaimana dengan mereka yang tidak menggunakan teknologi LMS? Sama, ya. Kami juga pernah melakukan ini secara manual, gitu ya, di sebuah apa namanya ya, eh, taman pendidikan, gitu ya. Jadi ada satu RW begitu, dia mengajarkan apa waktu itu membaca Al-Quran di taman membaca Al-Quran. Nah, di situ diajarkan hari pertama dia dikenalkan belajar huruf-hurufnya begitu. Kemudian berikutnya diajarkan huruf yang digabung ya bunyinya seperti apa. Kemudian nanti dia mencatatkan ada aktivitas ujian gitu ya. Kemudian ada aktivitas menghafal bersama dan seterusnya. Nah, itu dicatat secara manual gitu dan menggunakan buku dan kertas gitu ya. Nah, tadi sama. Jadi mencatatkannya juga di setiap akhir hari aktivitas itu berjalan ya. Jadi misalnya eh, mulai dari sore hari sampai malam hari biasanya anak-anak pulang sekolah ya. Pulang sekolah jam 2 gitu. Mulai jam 3 mereka udah datang ke masjid, kemudian mereka apa namanya melakukan pendidikan itu eh, selesai pas sholat maghrib gitu ya. Setelah maghrib mereka pulang. Nah, gurunya itu setelah maghrib itu mereka mencatatkan aktivitas hari itu ngapain aja gitu untuk setiap anak gitu. Nah, jadi data itu kemudian kita masukkan ke dalam proses mining, kita buat proses modelnya. Nah, itu nanti akan terlihat banyak sekali insight-insight yang bisa kita ambil gitu ya, sehingga bisa membantu si guru ini untuk memperkuat di sisi mananya gitu. Misalnya apakah menghafalnya yang apa namanya, yang diperpanjang waktunya misalnya gitu, atau untuk anak-anak tertentu mungkin sepertinya harus didampingi lebih khusus gitu ya. Nah, itu nanti akan muncul dari sana gitu. Nah, itu contohnya Ibu yang manual ya. Kalau yang sudah canggihnya ada kampus-kampus yang sudah pakai LMS dan itu eh, datanya mudah sekali didapat ya. Tinggal kita kontak bagian IT, saya butuh data ini gitu ya. Langsung dikasih gitu. Dan itu bisa langsung kita bersihkan terus baru kita analisis. Begitu, Mas. Ya, mungkin seperti itu ya. Mungkin ini juga menjawab pertanyaan dari Pak Sandi yang bertanya apakah bisa dilakukan untuk deteksi penyakit awal dari rekam medis. Jadi mungkin beberapa informasi gitu Pak ya, yang dari Ya, data rekam medisnya itu dikolek gitu ya, kita coba runtutkan dari prosesnya bagaimana, barulah itu nanti bisa digunakan untuk ya syukur-syukur bisa diagnosa lebih awal. betul. Ini menarik, Mas. Saya ada contoh ini sebenarnya. Oh iya.
Ah, Karena ini kebetulan penelitian saya gitu. Tapi ada Bu Erika nih, raise hand oh dulu. ya, ya mungkin dari Bu Erika dulu ya, silakan. Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Guntur. Ini pemaparannya luar biasa. Eh, Mungkin kami ya dari ASEC sendiri, Center of Excellence of Smart City ini punya concern dan sepertinya dari peserta ini banyak juga yang dari pemerintah daerah ya. Saya ingin dengar Pak Guntur dan ingin menggali dari pengalaman Pak Guntur dan insight-nya terkait dengan proses data mining ini. Kira-kira Pak pernah dengar atau punya pengalaman mungkin dengan pemerintah daerah atau instansi pemerintah lain dalam konteks yang lebih kompleks, apa Pak tantangan utamanya sekarang yang sering kali dihadapi ya apa dalam proses data mining ini, terutama mungkin bicara aspek kualitas datanya, lalu kemudian keterlibatan stakeholder kalau tadi dalam konteks perusahaan begitu ya. Dan dalam implementasi hasil analisisnya yang mungkin sering terdengar dan sering terekspos pada Pak Guntur dan rekan-rekan itu bagaimana sejauh ini? Boleh sharing Pak dalam forum kita pagi ini. Terima kasih. Ya, baik Bu. Sangat boleh Bu. Tapi ini hanya contoh di satu pemerintah saja ya. Jadi saya tidak akan sebutkan namanya. Ya, pertama kalau ditanya kendala, kendalanya ada di beberapa titik Bu. Ya, mulai dari pengumpulan datanya, terus kemudian bagaimana data itu disimpan dan diproses, dan bagaimana data itu kita ambil untuk kita masukkan ke dalam proses mining analisis ini. Untuk tahap yang awal, pengumpulan data, ya eh, apa namanya, masalah utamanya adalah di SDM yang memang kurang memahami, kurang menjiwai perannya gitu. Jadi saya sebut saja ada sebuah data yang menarik gitu ya. Mungkin saya bisa tanya ke Bapak Ibu di forum ini. Menurut Bapak Ibu, nama depan orang Indonesia yang paling umum digunakan apa? Boleh deh pakai kolom chat. Saya ingin tahu nama depan orang Indonesia yang umum digunakan. Oke, Agus, Budi. Oke, saya persempit clue-nya. Clue-nya adalah nama perempuan, Bapak Ibu. Karena jumlah penduduk perempuan di Indonesia lebih banyak, gitu ya. Dari Putri, Fitri, Siti, oke. Mungkin untuk beberapa eh, waktu ke depan saya bisa pastikan jawabannya akan salah. Kenapa? Jadi saya mendapatkan insight bahwa data nama depan yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah ibu. Ya, jadi menulisnya adalah Ibu Ani siapa, Ibu Siti siapa, Ibu Putri siapa. Jadi nama depan itu yang paling banyak ibu, Bapak Ibu. Nah, ini eh, sudah terlihat ya bagaimana pada saat dia menjalankan tugasnya, kalau tidak menjiwai, ya ini yang terjadi begitu. Itu salah satunya gitu ya. Kemudian bagaimana data ini disimpan? Ya, lagi-lagi ya, disimpannya masih menggunakan teknologi yang belum mumpuni ya, meskipun padahal lembaga tersebut sudah langganan teknologi yang sangat sophisticated menurut saya gitu. Tapi mereka lebih memilih menggunakan cara yang sederhana. Kenapa? Lagi-lagi, pada saat teknologi ini dibeli, mereka tidak mendapatkan training yang proper gitu. Nah, sehingga ya tadi di diskusi awal tadi ada data yang bocor ya memang seperti itu Pak keadaannya. Jadi awareness kita untuk menjaga sebuah data bahwa data ini adalah sangat penting itu masih belum tersosialisasikan dengan baik gitu. Nah, mungkin dengan adanya apa isu-isu data-data bocor ini ya semoga membuat warga Indonesia menjadi semakin aware ya gitu. Jadi harus kejadian dulu baru aware gitu. Nah, kadang di kita masih seperti itu. Harus nabrak tembok dulu, kerasa sakit, baru tahu bahwa oh tembok itu harus dihindari. Nah, jadi mungkin secara umum gitu Bu Erike yang didapat ya. Kemudian kalau untuk implementasi lagi-lagi yang sering menjadi penghambat adalah regulasi. Jadi kita sudah menghasilkan sebuah hasil analisis yang sangat bagus gitu ya. Eh, Kepala dinas sudah setuju pada saat mau diimplementasikan, mereka mempertanyakan ada aturannya nggak untuk bisa apa namanya menerapkan ini. Nah, akhirnya nunggu aturan jadi dulu dan itu bisa bertahun-tahun.
Sehingga ya tadi ya, kecepatan kita untuk merespon lingkungan itu menjadi ya terlanjur terlambat gitu. Ya mungkin itu dulu Bu. Nanti kalau mau tahu lebih dalam boleh ya kita pas sambil ngopi nanti saya ceritain yang lain itu apa namanya? Seru Bu di bagian itu gitu. Terima kasih, Pak. Sama-sama Bu Erika. Oke, Oke, mungkin tadi Pak Guntur yang menyampaikan terkait case case ya. penelitiannya. Ya, Boleh. oke. Ini kebetulan penelitian saya sendiri, Bapak Ibu. Jadi saya akan share screen. Ini yang membantu saya bisa selesai S3 ya. Nah, jadi di medical ini yang saya lakukan. Kebetulan saya boleh dibilang saya beruntung ya bisa mendapatkan data yang sangat mahal. Pada saat saya sekolah saya apa namanya terlibat dalam tim penelitian dan dari proposal saya mendapatkan pendanaan dari British Heart Foundation (BHF) ya, British Heart Foundation. Jadi mereka mau spend uang mereka untuk membeli data. Jadi kebetulan di kampus saya itu bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan di UK, di Inggris gitu. Dan BHF membeli data itu untuk kemudian saya analisis. Nah, apa yang saya lakukan? Jadi saya melihat perjalanan penyakit kronis yang pernah dialami oleh satu orang pasien. Nah, di sini saya mencatat bahwa ini ada pasien ID nomor 1, dia pernah sakit I21. Ini I21, I25 ini adalah kode ICD ya, ICD versi 10 ya. Sekarang itu ICD versi 11 kalau nggak salah. Nah, jadi setiap I21 bisa saja ini mungkin apa namanya serangan jantung gitu ya. Kemudian I25 adalah jantung koroner misalnya gitu ya. Kemudian J18 ini mungkin saya nggak tahu, saya nggak hafal gitu ya, mungkin diabetes misalnya. Nah, jadi penyakit kronis yang sudah pernah dialami oleh pasien ini saya catat gitu ya. Saya lihat datanya, saya ambil datanya. Oh dia apa namanya, dia sakitnya 1 Januari tahun 2100. Nah, ini sengaja angkanya saya majukan ya ke tahun yang masa depan untuk menghindari apa namanya identifikasi pasiennya siapa. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat urutannya ya, siapa pernah sakit apa gitu. Kemudian kita bisa juga melihat ada penyakit yang berulang ya. Ini yang pasien nomor 3 dalam waktu selisih kira-kira hampir 2 bulan itu berulang ya. I25-nya ini terjadi kembali, kambuh begitu. Nah, ini data ini saya kumpulkan gitu ya. Saya ambil 50 pasien, kemudian saya modelkan gitu. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Jadi eh, penelitian saya adalah tentang disease trajectory, jadi perjalanan apa namanya penyakit kronis seseorang. Nah, ini di sini kalau saya lihat ya, saya melihat ada penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain di sana yang mencoba membuat ini secara manual, ya. Kemudian mereka menyatakan bahwa penyakit I21 itu akan biasanya akan diikuti dengan penyakit I25 gitu. Dan orang yang sudah kena I21 dan I25 itu paling sering akan kena J18, N30 dan M10 gitu ya, yang paling kiri ya. Ini ada panah yang tebal, jadi semakin besar panahnya itu jumlahnya semakin banyak gitu. Nah, kemudian dengan data yang ada, saya coba modelkan dengan tools process mining namanya Disco dan Celonis gitu ya, dan menghasilkan gambar yang sama gitu. Nah, artinya proses mining itu memiliki kualitas atau hasil luaran yang sama dengan yang dilakukan secara manual gitu. Nah, jadi inilah yang metode ini yang saya usulkan, yang saya temukan pada saat saya sekolah dan apa namanya dan ini pas saya mau bawa ke Indonesia gitu ya, ya lagi-lagi Bu Erika ya, datanya Bu yang nggak boleh keluar Bu gitu. Atau mungkin datanya tidak sesuai dengan yang saya harapkan gitu. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita menerapkan proses mining di medical gitu. Nah, kedepannya bagaimana? Nah, saat ini saya sedang melakukan penelitian bagaimana saya bisa memprediksi, ya memprediksi. Jadi misalnya kalau saya pernah sakit A, B, dan C, ya biasanya saya akan kena D, E, dan F gitu. Nah, kalau kita bisa memprediksi, maka dokter bisa menyarankan bahwa Pak Guntur, kayaknya Bapak harus mengubah pola hidup deh, supaya
D ini tidak terjadi, E ini tidak muncul, apalagi yang F misalnya gitu. Nah, kalau misalnya ini bisa kita dapatkan gitu ya dengan proses mining ini, nah pemerintah pun juga bisa merencanakan gitu ya nantinya. Oke, dalam waktu 2 tahun ke depan orang Indonesia bakal sakit apa aja nih gitu. Itu bisa ketahuan ya. Sehingga pemerintah bisa apa namanya menyediakan anggaran yang jauh lebih efisien ya, lagi musim istilah efisiensi. Mungkin itu Mas Okta. Oke, mungkin sebelum ke Bu Suryani nih Bu, tadi Pak Ahmad Barlian tadi sempat raise hand Pak. Apakah jadi pertanyaan nih Pak? Halo, Iya Pak, silakan. oke, baik, makasih. Makasih Pak Guntur. Ini Pak, jadi dari satu tahun tadi ada sektor mana yang cocok gitu ya. Saya ingin bertanya dari satu organisasi itu bagaimana kita mapping proses bisnis mana yang mau kita lakukan proses mining ini. Kan nggak mungkin seluruhnya juga. Jadi kita bagaimana memilih proses mana yang mau kita lakukan proses mining ini. Terus yang kedua, tadi sebetulnya sudah Bapak jelaskan ya, jadi mungkin saja yang kita gather datanya itu data manual ya, misalnya juga saya pernah mengalami ini proses bisnis di satu bank ya untuk melayani pengajuan KPR, dia bahkan di awal-awal kita chat aja via WhatsApp, tuker-tukeran kirim dokumen segala macam via WhatsApp, tiba-tiba nanti setelah ini baru datang tanda tangan gitu ya. Nah itu bagaimana tuh menyikapi hal seperti itu. Terus ketiga Pak, ini saya curious aja, ini apa sih bedanya dengan yang banyak di textbook manajemen ya? Ada tulisannya Frederick Taylor ya tahun 1911. Mereka kan terkenal Taylor ini mengukur dengan konsep scientific manajemen ya, dia mengukur proses kerja juga. Ini sama nggak sih dengan konsepnya Taylor itu gitu Pak? Cuma sekarang dengan teknologi gitu. Itu sih Pak, makasih. Baik, langsung aja Mas Okta ini. Iya Pak, silakan langsung aja Pak. Baik, untuk yang pertama Pak, bagaimana kita memilih proses mana yang akan kita dalam tanda kutip kita handle duluan gitu ya Pak ya. Nah, kalau ini dengan proses mining ini kita bisa membantu menyajikan proses model gitu ya. Kalau misalnya ditanya apakah bisa kita langsung gunakan data seluruh organisasi, kalau komputernya sanggup bisa Pak. Jadi kita gunakan semua data yang ada, ya kemudian kita bersihkan datanya, kemudian kita kita masukkan ke dalam tools proses mining. Kalau computing powernya kuat itu bisa gitu. Tapi memang dalam perjalanannya disarankan kita memang memilih Mohon ditunggu sebentar ya, rekan-rekan, kemungkinan dari Pak Guntur lain sinyalnya yang masalah. terlibat. Nah, Oke, jadi Pak Guntur, sorry memotong. Tadi sempat hilang sinyalnya. Berarti terakhir sampai memilih, kata-kata terakhir itu yang memilih Pak. oke. Iya, sorry. Baik. Nah, sorry. Ya, jadi kita bisa menggunakan proses mining untuk membantu kita memilih kira-kira proses mana yang akan kita tangani gitu ya. Memang kalau kita menggunakan data seluruh organisasi, apakah bisa? Bisa saja gitu ya. Yang penting kemampuan computingnya si komputer ini kuat begitu. Tapi memang disarankan untuk memilih proses-proses tertentu, Pak. Karena satu proses itu bisa saja melibatkan banyak fungsi. Ya, jadi kacamatanya bukan kacamata fungsi, disarankan ya. Meskipun bisa aja gitu. Nah, jadi dari proses model ini nanti akan terlihat mana yang kira-kira misalnya bottleneck-nya yang paling banyak gitu ya. Atau mungkin ada aktivitas yang tidak efisiennya terlalu banyak dan seterusnya. Nah, itu nanti dari situ kita bisa memilih, oh berarti yang akan saya pilih mungkin gitu ya. Mungkin contohnya yang Bapak tadi ya. Ya sudah kalau gitu kita menganalisis yang pengajuan KPR deh gitu. Nah, baru nanti kita datanya kita seleksi, kita filter lagi sehingga khusus untuk pengajuan KPR itu bisa kita analisis begitu. Nah, tapi yang jelas datanya kan sudah
kita punya semua nih Pak ya, karena dalam satu sistem informasi. Jadi pada saat nanti kita mau memilih proses-proses yang lain itu bisa kita sesuaikan datanya gitu. Nah, kemudian untuk yang kedua, kalau misalnya via WhatsApp. Nah, WhatsApp itu sebenarnya salah satu event log juga Pak, gitu ya. Karena di WhatsApp itu ada aktivitas gitu ya, dan tercatat waktunya gitu. Jadi misalnya pada saat kita minta data ke konsumen, tolong dikirimin fotokopi KTP gitu. Ngirimnya hari Senin, dibalasnya hari Jumat misalnya gitu ya. Waktunya panjang. Jadi terus nanti kalau misalnya ada konsumen komplain, iya nih pelayanannya lama banget, padahal dia sendiri yang ngirim datanya lama gitu kan. Nah, itu sangat bisa dicatat nanti datanya bisa kita ambil gitu ya. Mau dibuatkan tools juga bisa karena WhatsApp kan sudah dalam bentuk aplikasi ya Pak ya. Nah, kita buatkan tools bisa, kita tarik datanya, kita tarik waktunya. Nanti dari situ kita bikinkan event log-nya, itu bisa gitu. Nah, jadi dengan data yang ada di WhatsApp itu bisa kelihatan ya aktivitasnya apa aja, siapa ngapainnya itu tercatat semua gitu. Nah, kemudian kalau yang dari Francis Taylor ini, menurut saya ini apa ya bedanya ya? Ini pendekatannya dari sisi informatik, Pak. Jadi dari sisi data. Kalau dari si Francis Taylor itu kan dia pendekatannya dari sisi manajemen gitu ya. Nah, jadi kalau dari saya sih mungkin ini dukungan saintifik untuk analisis datanya menurut saya sih lebih baik ya gitu. Karena sudut pandangnya benar-benar data sesuatu yang objektif, kemudian prediksi gitu ya, dan ada unsur waktu yang dimasukkan di sini gitu. Ya mungkin itu Pak. Siapa tadi? Mohon maaf, saya lupa namanya. Gitu. Ya, mungkin kalau untuk nge-recap gitu ya, dari jawabannya Pak Guntur tadi, kalau bingung masalah data apa yang kebanyakan gitu ya, misalkan tadi Pak Ahmad Barlian kalau nggak salah ya, bingung data data organisasinya terlalu banyak nih, kemudian nanti apa yang harus dilakukan atau harus dipakai. Jadi ya boleh dipilah dulu dalam artian yang jadi concern-nya terlebih dahulu itu apa. Kasarannya sih seperti itu. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Bu Suryani, boleh. Oke, baik. Pak Guntur, saya tadi mendengar penelitian Pak Guntur tuh jadi kepikir ya memang kesulitannya satu data yang resmi bisa diberikan atau tidak gitu ya. Nah, tapi kalau ngomong dari sekarang ke belakang memang agak susah Pak. Nah, mungkin Bapak ingat ya sekarang ada pemeriksaan gratis dari seluruh puskesmas gitu kayaknya ya yang ulang tahun. Nah, mungkin menurut saya aja ide aja nih Pak data data pemeriksaan kesehatan itu kan berulang tahun gitu ya. Mungkin bisa janjian dengan satu daerah gitu ya, ngambil 2 puskesmas atau 3 gitu untuk melihat hasil-hasilnya sehingga mulai bisa diikuti angka-angkanya. Saya pikir kalau sampai ke individual apa saja yang dia lakukan mungkin agak sulit ya base hukumnya, dasar hukumnya. Cuman saya tergelitik gini Pak, saya menemukan kasus kesehatan jadi saya memperhatikan ada 2, paling tidak teman ya dan saudara, itu harus mengalami operasi bantalan leher. Nah, bantalan leher itu dua-duanya posisinya satu umur 54, satu umur 56. Nah, ternyata kita cari dokternya susah, Pak. Mesti ke Singapura tapi mahal sekali gitu kan. Ternyata ujung-ujungnya ada dokter di Surabaya dan Malang. Jadi posisinya Malang dan Surabaya ada dokternya nih. Memang terkenal baik sekali. Nah, ternyata identifikasinya kedua teman tersebut gitu ya, kalau ternyata mempunyai kebiasaan menunduk di pekerjaannya jadi lama. Jadi pemain piano, kemudian pembuat mesin membuat mesin. Jadi dia banyak nunduk gitu. Nah, munculnya kira-kira di umur yang kira-kira dekat ya, 56, 54 gitu. Nah, saya pikir penelitian Pak Guntur ini mungkin akan jadi sangat berguna, Pak. Karena untuk tindakan pencegahan berikutnya gitu kan ya. Untuk orang yang sudah mengalami pekerjaan dari umur misalnya 30 sampai 50 itu uh, uh, bisa dilakukan pemutahiran kegiatan. Jadi istilahnya
ada gerakan apa dulu yang harus dia lakukan gitu ya, dan itu menempel ke advice dari dokternya tentu saja gitu ya. Nah, saya pikir itu sangat banyak gunanya. Saya mulai agak heran dulu-dulu nggak ada kasus gitu kan ya. Kita cuma taunya katanya karena bantal menipis maka saraf kejepit sehingga ada yang menjadi apa istilahnya dari saraf muka jadi pengot gitu ya apa istilahnya turun kemudian ada kedutan terus-terusan kemudian sampai ke arah tangan karena pengaruh dari saraf yang kejepit gitu. Nah, saya pikir penelitian Pak Guntur ini akan sangat berguna dan sebenarnya dapat dilakukan, dapat kita lanjutkan Pak, karena ada pemeriksaan kesehatan gratis tadi yang mungkin mesti dibikin janjiannya sama-sama dari pihak akademik mungkin kita sangat me-encourage gitu ya. Mungkin pembiayaan mungkin bisa didapatkan dari grant atau rumah sakit swasta, Pak, yang memang ingin membentuk satu klinis yang seperti itu. Dan klinik itu khusus, Pak, untuk saraf dan tulang belakang itu memang sangat mahal, Pak. Nah, saya pikir mereka mungkin ada pembiayaan untuk riset dan development penelitian Bapak ini tadi lebih ke arah proses mining ya. Kalau ngeliat proses mining berarti manufacture, ternyata health juga pengaruh gitu ya. Apalagi ada DNA sekarang nanti lari-larinya ke sana gitu penyebab-penyebabnya. Saya pikir saya cuma encourage saja Pak Guntur, monggo dilanjutkan ya. Mungkin teman-teman dari Pemkot, Pemprov ini ada yang tertarik untuk menjadikan satu atau dua puskesmas di daerah menjadi sumber datanya Pak Guntur. Nanti agar dapat kita lihat tujuannya pemeriksaan gratis, saya pikir sama ya kita ingin meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita gitu ya. Nah dari penelitian seperti itu mudah-mudahan mungkin apa jenis pekerjaan mempengaruhi gitu kan. Kemudian dari hasil misalnya yang tadi sakit diabetes, sakit jantung. Nah mungkin dapat kita lakukan telusur balik ya, forensik ya Pak ya apa yang mereka lakukan dan apa yang bisa dihindari dan satu daerah mempunyai ciri khas yang kurang lebih sama aktivitasnya gitu. Nah, itu aja mungkin saya kayak melemparkan bola nih ke teman-teman Pemkot dan Pemprov, dinas gitu ya. Mudah-mudahan terinspirasi nih. Pak Guntur, saya mendoakan semoga ada lanjutan dari penelitiannya sangat berguna, Pak. Terima kasih ya Pak Guntur. Mungkin gitu aja. Sama-sama, Bu. Thank Ya, you. amin, amin. Terima kasih doanya, Bu Suryani. Memang betul, Bu. Puskesmas itu kalau di Inggris itu namanya apa namanya first care ya, primary care. Nah, kemudian tahap keduanya adalah secondary care, itu yang sudah masuk ke rumah sakit gitu. Nah, pada saat saya sekolah di sana itu mereka belum berhasil menggabungkan antara data primary care dengan secondary care. Jadi data yang ada di puskesmasnya mereka itu belum tersambung dengan data yang pasien yang ada di rumah sakit gitu. Jadi simptom-simptom yang sebenarnya sudah muncul sejak awal mereka sering datang ke dokter mengeluhkan ini itu gitu ya. Itu belum tersambung ke penyakit kronis apa yang mereka alami gitu. Nah, itu di negara itu belum berhasil menggabungkan gitu. Nah, tapi kalau misalnya di Indonesia ada peluang itu, tentu kita akan sangat senang sekali, Bu, gitu ya, bisa menggabungkan data itu. Karena begini, saya pernah, bukan pernah ya, saya saat ini bekerja menggunakan data dari BPJS, gitu ya, yang mereka boleh share itu, yang sekarang lumayan, Bu, sudah rentangnya sudah ada 5 tahun ya, isi datanya, mulai dari tahun 2022 sampai ke 2017 gitu. Nah, tapi tetap saya nggak pede dengan hasilnya. Kenapa? Karena data satu individu yang ada di data tersebut itu ternyata bukan individu, Bu, tapi perwakilan dari satu kakak. Jadi, jadi kita nggak tahu yang dimasukkan datanya itu bisa ayahnya, bisa anaknya, bisa mungkin kalau pembantunya ikut dalam satu kakak bisa jadi pembantunya gitu. Nah, jadi untuk apa namanya analisisnya bisa dilakukan, apa namanya datanya bisa kita lihat, proses modelnya muncul, tapi pada saat saya membuat kesimpulan, saya nggak pede gitu. Karena ya tadi bisa jadi ini bukan mewakili individu, tapi mewakili satu kakak gitu. Itu pas kami mau minta data yang benar-benar individunya, nggak bisa ternyata gitu. Ini tantangan juga sih Kayaknya kalau misalnya. itu Heeh. mesti melakukan cleaning data dulu ya Pak ya. Eh, Jadi ya, cleaning sudah dilakukan, Bu. Tapi memang panduan yang diberikan dari BPJS-nya
itu memang mengatakan demikian gitu. Tertulis di situ bahwa per satu record itu tidak mewakili satu individu, tapi mewakili satu kakak, satu keluarga gitu. Jadi ya makanya Jadi jadi agak susah gitu ya menentukannya karena betul. data awal masukannya tidak tepat gitu ya. Iya, iya, makanya saya nggak pede dengan hasilnya udah banyak Bu gitu, tapi saya nggak berani. Hanya beberapa yang saya publikasikan. Kalau misalnya Bapak Ibu mau mencari publikasi saya ada gitu, tentang menggunakan data BPJS ada gitu. Ya, memang kalau garbage in, garbage out kata orang kalau data awalnya saja sudah tidak dapat ditentukan kesahihannya gitu. Nah, tapi ini adalah momen nih kita untuk refleksi nih dari pemaparan Pak Guntur ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman di Pemkot dan Pemprov juga mengerti pentingnya data awal itu dilakukan dengan setepat-tepatnya. Nah, tapi Pak Guntur memang ada beberapa kepentingan di dalam ya tadi di Inggris saja susah ya menggabungkan data puskesmasnya dengan rumah sakitnya. Cuman saya pikir kalau di Pemkot tuh ada rumah sakit daerahnya, Pak. Jadi dari puskesmas ke rumah sakit daerah mestinya ada kesinambungan. Memang kalau misalnya data BPJS-nya nggak bisa besar-besar gitu ya karena datanya pun susah gitu ya. Nah mungkin bisa mulai dari per daerah punya rumah sakit dan puskesmas gitu. Nah monggo teman-teman mungkin yang mempunyai terbetik gitu ya ideas gitu ya untuk di daerah-daerah yang ingin melakukan hal seperti itu. Tentu saja kami pun sangat mendukung ya, sangat mensupport kegiatan seperti proses mining. Nanti larinya pasti ke proses manajemen gitu ya. Jadi apapun data hasil temuan itu memang perlu di-manage lagi dengan goalnya yaitu meningkatkan kualitas hidup ya kalau itu di bidang health gitu ya. Saya pikir begitu cocok sekali Pak Guntur. Saya juga memahami kerumitan data input tersebut. Nah, mungkin gap itu muncul di sini ketika kita tidak tahu bahwa data yang dimasukkan itu menjadi sangat penting gitu ya untuk dapat dipakai di kemudian hari dengan sesuai dengan perkembangan ilmu yang terjadi. Nah, mudah-mudahan ini event ini juga kita menggabungkan beberapa partner kita di Pemprov dan Pemkot nih ya, Pemkap juga. Nah, mudah-mudahan terbetik ideas, refleksi bahwa untuk menuju ke satu hal yang cukup canggih, kita terlebih dahulu harus menjawab gap pengenalan kita terhadap digital gitu ya Pak Guntur ya. Terima Betul. kasih Pak Guntur, semoga memberikan inspirasi nih buat teman-teman. Monggo dilanjutkan. Ya. Oke, terima kasih Bu Suryani dan Pak Guntur ya untuk sharing-sharingnya, ibaratnya dari kesehatan terlebih tadi ya yang kita bahas. Mungkin boleh bisa muncul nih kolaborasi mungkin dari Pak Guntur yang bisa dibilang expertnya di proses mining, kemudian mungkin dari Bapak Ibu baik itu pemerintahan ataupun sektor swasta gitu ya, yang mungkin tertarik, oh bisa nih melakukan penelitian terkait ini. Nanti outputnya ya harapannya sih bisa bermanfaat untuk ini ya semuanya gitu. Jadi mungkin kita juga narasio juga open untuk kolaborasi terlebih di data consulting dan training gitu ya. Mungkin tadi juga menyinggung apa yang sudah dilakukan Pak Guntur di proses mining itu justru juga akan menambah wawasan dari Bapak Ibu juga gitu. Kemudian apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Boleh kalau ada langsung raise hand aja nggak apa-apa. Ya, sama izin saya nanti nampilin satu contoh lagi Mas yang seru ya, boleh ya? Oh, boleh. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, boleh Pak, share Oh aja boleh. Pak. Oke, Iya. oke. Ya, ini ada satu contoh yang seru lagi Bapak Ibu. Bagaimana proses mining itu bisa diterapkan ya di sini. Nah ini, Bapak Ibu bisa lihat ya di pertandingan sepak bola. Jadi proses mining pun bisa kita terapkan di pertandingan-pertandingan sepak bola, menganalisis kegiatan olahraga gitu ya. Nah, jadi di sini diambil dari pertandingan antara Portugal melawan mana gitu ya. Nah, kalau kita lihat nama-namanya ini ada Kevin De Bruyne, ada Vertonghen, ada Courtois gitu ya. Nah, jadi eh, di sini kan ada aktivitas siapa melakukan apa, jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa gitu kan. Nah, ini kan semua terekam di video atau bahkan mungkin si pemain-pemain ini dipasangin sensor gitu ya
dia lari kemana, sejauh berapa langkah, kecepatannya berapa, jarak yang ditempuh berapa. Nah, ini data ini bisa kita tangkap semua gitu ya. Kemudian bisa kita analisis menggunakan proses mining gitu. Jadi kita bisa tahu bahwa eh, bola itu dioperkan ke siapa saja yang dalam artian punya kualitas produktif untuk jadi goal gitu. Nah, itu bisa dianalisis menggunakan proses mining. Nah, atau mungkin ada serangan lawan yang berbahaya, nah itu bisa kita lihat polanya seperti apa, kemana aja posisinya gitu ya. Mulai dari kiper, kiper ke gelandang, gelandang ke striker, striker balik lagi ke gelandang, bahkan balik lagi ke kiper dan seterusnya. Itu polanya bisa kita tangkap. Nanti kita bisa menandai mana yang jadi gol, mana yang enggak jadi gol gitu ya, mana yang bertahannya efektif, mana yang tidak efektif dan seterusnya. Itu bisa dilakukan. Jadi saya di sini ingin menunjukkan bahwa proses mining bisa dilakukan selama Bapak Ibu punya data waktu, aktivitas, dan siapa yang melakukan, dan bisa ditambah lagi atribut-atribut yang lain tadi ya, misalnya dari sisi usia, hobi, gaya hidup mungkin, kebiasaan dia merokok atau tidak, dan seterusnya itu bisa ditambahkan, dan itu bisa jadi salah satu parameter untuk mempertajam analisisnya begitu. Nah, mungkin itu Mas tambahannya Mas. Jadi sepak bola pun bisa pakai proses mining. Ya, insight yang bagus ya Pak ya. Berarti ini juga menjawab pertanyaan tadi ya, bahwa proses mining itu tidak eksklusif di satu sektor. Ya sama juga dengan data gitu ya. Data mungkin dulu terkesan, oh data itu cuma orang IT, ataupun proses mining juga, oh paling cuma orang-orang IT ataupun manajemen yang boleh pegang. Yang apa namanya, yang bisa memanfaatkan. Tapi lambat laun, sekarang pun data ataupun informasi, ataupun teknologi seperti proses mining itu bisa dimanfaatkan atau dimaksimalkan untuk seluruh sektor. Karena bisa kita lihat juga, ternyata untuk sepak bola aja itu ada analisanya gitu. Tidak hanya kita bicara terkait fisik dan teknikal bermain bola gitu ya. Tapi juga ada insight-insight yang bisa kita dapatkan melalui proses mining, dan mungkin analisa itu juga akan bermanfaat ke tim pelatihnya nanti gitu. Jadi apa ya, bisa dibilang proses mining ini bisa bermanfaat di banyak sektor gitu, dan tidak terkotak-kotakan lah seperti itu. Mungkin seperti itu. Dari Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan atau kepo-kepo dengan Pak Guntur, dan mungkin berdasarkan pengalamannya gitu ya, mungkin boleh bertanya, boleh raise hand ataupun di kolom chat. Mungkin sambil saya coba naik ke atas di kolom chat ya, mungkin ada beberapa pertanyaan ke skip. Oh, ini dari Pak Rio, Pak. Izin bertanya, apakah teknik predictive analytics berbasis big data sangat efisien untuk mengambil keputusan bisnis? Mungkin boleh disandingkan juga nih, Pak, sama proses mining. Nanti bedanya di mana gitu ya? Boleh, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Rio pertanyaannya. Predictive analytics berbasis data sangat efisien untuk meningkatkan pengambilan keputusan bisnis. Saya melihatnya begini, Pak. Kita di sisi sistem informasi itu tanggung jawabnya selesai sampai kita memberikan rekomendasi. Jadi kita memberikan beberapa pilihan-pilihan keputusan yang bisa diambil begitu. In the end, pengambil keputusan itu adalah orangnya gitu. Jadi rekomendasi bisa kita kasih 3 atau 4 atau 5 gitu ya. Tapi orangnya sendiri nanti atau pejabat yang bersangkutan nanti yang akan memutuskan gitu. Bahkan bisa jadi bisa membuat keputusan yang di luar rekomendasi itu gitu. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan efisiensi itu relatif. Makanya di sini kami dalam posisi bahwa kami mensupport, makanya namanya decision support system, Pak gitu. Jadi bukan decision taking ya atau decision making, tapi decision support system. Jadi posisinya adalah memberikan dukungan dengan cara memberikan fakta, memberikan hasil analisis, memberikan rekomendasi. Nah, jadi efisiensinya bagaimana? Nah, kalau dari data gitu ya, dari data yang kami lihat ya dari beberapa penelitian teman-teman itu ya selama ini hasilnya positif, Pak, gitu ya. Efisiensinya meningkat gitu ya. Dengan tadi dari rekomendasi-rekomendasi yang diambil memang misal dari 3 rekomendasi semuanya memberikan hasil yang baik gitu ya. Hanya saja kualitasnya ya mungkin efisiensinya
Yang pertama, efisiensinya bisa sampai 50% misalnya. Yang kedua, efisiensinya 40%. Yang ketiga, efisiensinya 10%. Tapi bagaimanapun juga, tetap muncul efisiensi, hanya kadarnya saja yang mungkin berbeda. Tapi ya kembali lagi, tergantung dari si pembuat keputusannya ini gitu. Mungkin seperti itu, Pak Rio ya. Oke, apakah menjawab Pak Rio? Dan itu mungkin juga nyambung ya dengan pertanyaan eh, Bapak Kusmayadi. Jadi untuk bagaimana proses mining meningkatkan kualitas efisiensi gitu kali ya. Itu kurang lebih sama gitu. Ya. Nah, ini pas layanan kesehatan, kebetulan saya ada contoh lagi nih, Mas. Boleh, Yang saya silakan nih Pak. buatkan. Banyak nih pengalaman dari Pak Guntur. Nah, ini kebetulan bukan penelitian saya, ini penelitian dari mana nih? Kok nggak bisa mundur? Penelitian dari rekan counterpart saya dari Chile kebetulan. Jadi ada di foto itu yang jenggotnya paling banyak, nah itu dari Chile. Nah, ini beliau mengamati kegiatan emergency room ya, atau UGD ya, UGD dari satu rumah sakit di Chile di Santiago sana. Eh, apa namanya, data yang diambil itu dari bulan Januari sampai bulan Juli tahun 2014 gitu ya. Kemudian ada 1.700.000 kejadian ya, aktivitas ya. Kemudian di situ ada 1.000 dokter dan 4.000 profesional, termasuk mungkin ada perawat juga di sana. Nah, apa yang dia tangkap dari sana? Jadi dia melihat antara trias ya dan diagnosis, kemudian ada proses pemeriksaan, examination, subproses. Jadi dia memodelkan apa yang terjadi di dalam UGD itu pada saat pasien datang sesuai dengan triasnya masing-masing. Itu ditangkap datanya, diamati secara manual. Jadi dia memang hadir di UGD itu. Dia apa namanya, membawa kertas dan pulpen gitu ya, diamati selama 6 bulan itu untuk mengumpulkan data ini gitu. Dan yang dihasilkan adalah dia melihat dari sisi organisasi. Nah, jadi di sini eh, apa, untuk trias yang berbeda itu ternyata relasi antar fungsinya itu mirip-mirip gitu ya. Jadi ada physician itu dokter, kemudian ada nurse itu suster, kemudian ada technician, kemudian ada medical assistant. Nah, di sini bisa dilihat bahwa suster sama physician ini memang paling sibuk ya, karena panahnya paling tebal gitu ya. Kemudian yang dilibatkan pun juga eh, mirip-mirip gitu, kecuali untuk yang biru ya. Yang trias biru ini yang paling rendah ya. Jadi dia cuma melibatkan suster, medical assistant, dan physician. Technician tidak dilibatkan gitu. Nah, technician baru terlibat di trias warna hijau, kuning, oranye, dan merah gitu. Nah, ini eh, kita bisa melihat ya bagaimana layanan kesehatan yang diberikan di UGD itu bisa kita analisis juga gitu. Nah, mungkin itu Mas Oktavian. Iya, baik. Jadi mungkin dari pengalaman Pak Guntur lebih banyak nih terkait kesehatan ataupun dunia medis gitu ya, yang sepanjang di UK ataupun dari rumah sakit yang Chile itu. Justru bukan justru ya. Kami juga berharap nih ketika teman-teman, Bapak Ibu semuanya implementasi dari proses mining juga nanti boleh nih share gitu ya, katakanlah oh kita sudah berhasil nih melakukan ini. Nanti boleh aja tag ke Pak Guntur, mention ke Pak Guntur ataupun ke Narasio dan Asek gitu ya. Ternyata setelah kenal dari apa namanya webinar ini terkait proses mining itu apa, ternyata hasil yang bisa dihasilkan ataupun output yang didapatkan gitu ya bisa bermanfaat gitu. Dan kemudian mohon maaf nih Bapak Ibu kalau ketika waktu ini sudah hampir selesai ya gitu Bapak Ibu. Tapi jangan berkecil hati, kita juga nanti tetap berkomunikasi lewat ini ya, community group kita. Nanti ketika Bapak Ibu ada pertanyaan ataupun ingin diskusi, boleh lakukan di situ. Kemudian sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, dan sebelum kita share link absensi, nanti kita akan foto bersama. Setelah itu nanti akan ada link absensi, dan kita akan stay dari Narasio dan Narasio akan stay di room ini ketika ataupun dari Bapak Ibu penasaran nih, sebenarnya produk dari Narasio itu apa.
ketika Bapak Ibu penasaran dengan narasio, boleh stay dan tanya-tanya ke kita gitu ya, apa yang sebenarnya kepo terhadap narasi itu apa sih, apa yang dilakukan, itu boleh. Jadi urutannya seperti itu ya Bapak Ibu. Kita akan foto bersama terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan share link absensi dan kita penutupan. Dan bagi Bapak Ibu yang berminat ataupun penasaran dengan narasio, boleh stay untuk kita ngobrol-ngobrol santai. Gitu. Mungkin bisa on cam ya Bapak Ibu untuk kita lakukan foto bersama. Kemudian dari tim narasio, Mbak Putri boleh minta tolong foto ya. Mungkin apa-apa mungkin dari Mbak Putri, silakan. Oke, terima kasih Kak Okta. Mungkin di sini ada 3 slide. Nah, untuk slide pertama, mungkin minta bantuannya ke Bapak Ibu untuk on-cam sebentar sebagai bentuk dokumentasi kami. Mungkin di slide pertama sudah pada on-cam nih. Coba saya izin untuk memberi apa-apa. 1, 2, 3. Lalu selanjutnya di slide kedua, izin memberi apa? 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk slide ketiga karena banyak yang tidak on cam, mungkin saya cukupkan untuk dokumentasi ini. Saya kembalikan ke Kak Atta. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Putri untuk ini ya. Kemudian kita lanjut ke link absensi sebentar. Berikut untuk QR untuk absensi ya, Bapak Ibu boleh di-scan untuk absensi. Kemudian untuk sertifikat dan nanti informasi terkait pembagian materi akan kami bagikan kepada yang sudah mengisi form ini. Kemudian harap diingat juga untuk nama, mohon ditulis dengan sesuai gitu ya, karena keperluan penerbitan sertifikatnya. Biar tidak salah penulisan nama ataupun yang lain. Seperti itu. Ini untuk seri 1 kita. Kita juga akan ada beberapa seri berikutnya dengan topik-topik yang tentunya menarik juga, tidak kalah hebat dengan materi kali ini. Jadi Bapak Ibu yang penasaran, itu boleh ini aja ikuti informasi kita di sosial media kita dan di WA community kita. Nanti informasi-informasi terkait pelatihan terkait webinar akan ada di situ. Kemudian kami juga izin mengirimkan gitu ya link ataupun beberapa bahan dari kami dari Narasio Data. Jadi ketika Bapak Ibu ada pertanyaan ataupun terkait produk kita gitu ya, itu boleh dibaca-baca dulu, baru nanti ketika ada pertanyaan atau apa, boleh sampaikan aja ke kita. Seperti itu. Mungkin sudah dibagikan. Oke, sudah di-scan ya Bapak Ibu. Mungkin saya mewakili Pak Guntur dan rekan-rekan yang lain, tim Narasio dan ASEK, mengucapkan terima kasih untuk kehadiran dari Bapak Ibu untuk di seri 1 kita, untuk Big Data, Big Insight webinar. Kami juga nantikan kehadiran Bapak Ibu untuk di webinar-webinar berikutnya. Seperti itu. Dari saya seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang, dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Dan kemudian bagi Bapak Ibu yang penasaran dengan produk-produk Narasio, boleh stay di Zoom ini, kita akan diskusi sebentar. Seperti itu. Terima kasih juga ke Pak Guntur untuk materi yang sudah disampaikan. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Pak Guntur. Terima kasih Terima juga kasih Bu Ibu. Erika. Sama-sama. Terima Terima kasih Bapak kasih. Ibu. Terima kasih semuanya, Pak Guntur, Bu Suyani, izin pamit. Sama. Semoga kita kolaborasi lagi ya. Ini cukup seru nih di weekend. Bu. Benar, seru. Atau nanti lanjut kayaknya sambil buka puasa ya Pak Guntur ya. Mantap Bu. Oke Bu. Thank you Pak. Sampai ketemu lagi. Baik.
Buat teman-teman yang ingin tahu tentang narasio, monggo silakan kalau ada pertanyaan. Saya mengharapkan kita ketemu lagi ya Sabtu depan ya. Masih ada 3 topik lagi. Nah, kalau dari hari ini udah kelihatan sekali bagaimana kita memperlakukan digitalisasi itu, kita mengerti gap-nya, dan kita kepingin ke depan kita bisa memanage dengan baik ya, gap agar kita menjadi digital citizenship. Jadi istilahnya warga negara yang paham digital. Semoga masa depan kita menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu dari Pemkab, Pemda, Pemkot, Kominfo, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mari kita mengisi Ramadan ya dengan belajar di hari Sabtu pagi seperti ini sampai siang. Saya pikir tidak ada waktu yang percuma kalau kita isi dengan hal-hal yang berguna seperti ini. Semoga kelanjutan komunikasi kita, kolaborasi kita malah membawa ide-ide yang lebih baik untuk daerah-daerah Bapak dan Ibu gitu ya. Bagaimanapun kepercayaan masyarakat kepada Bapak dan Ibu, saya pikir patut kami support sepenuhnya dalam bidang digitalisasi ini. Nah, kalau melihat penelitian Pak Guntur itu susah loh, belajarnya susah loh itu mining proses gitu ya Bapak Ibu. Mari kita manfaatkan aset yang sudah ada di Indonesia gitu ya. Mudah-mudahan semua usaha kita diberkati Tuhan. Terima kasih. Baik, saya undur diri dulu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bapak dan Ibu silakan bersama Mas Okta nih. Terima kasih banyak Pak Guntur. Saya pamit. Sama-sama Bu Sri. Terima kasih. Mari. Terima kasih semuanya. Ya, saya juga izin undur Ya, dulu ya, Mas Okta. terima Mungkin kasih nanti Pak boleh minta Guntur. kontaknya Mas Okta ya. Siap, ya. Nanti kita kontak-kontak Pak Guntur. Oke, baik. Terima kasih. Mari Terima semuanya. kasih. Ya, silakan Bapak Ibu ya, ketika mungkin nanti ada pertanyaan boleh terkait apa narasio ataupun terkait produk-produknya narasio, itu boleh banget